Renungan umat dengan judul Kapak Timbul Mengapung, Bukti Pertolongan Tuhan. Berdasar dari bacaan Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1-7 yang demikian. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bukti pemeliharaan Tuhan bisa kita lihat dalam hal sederhana melalui bagaimana Tuhan menolong kita. Misalnya ketika kita sedang tergesa-gesa untuk berangkat bekerja, di tengah kondisi jalan yang padat kendaraan dan orang-orang pada berebut jalan. Di situ ada pengguna jalan lain yang mempersilakan kita untuk melintas terlebih dahulu. Hal itu mungkin terlihat sepele. Meskipun demikian, perlu disyukuri karena kebaikan Tuhan melalui pengguna jalan lain itu, kita bisa sampai di tempat bekerja dengan selamat dan juga tidak terlambat. Di tengah kebingungan ketika akan menyeberang, cemas jika terlambat, di situ ada orang baik yang memberikan waktunya sejenak untuk kita melintas. Rombongan nabi-nabi yang bersama dengan Elisa juga merasakan bagaimana ditolong oleh Tuhan. Pada waktu itu, rombongan nabi-nabi berkata kepada Elisa bahwa tempat tinggal mereka terlalu sempit. Maka mereka meminta izin kepada Elisa untuk membuat tempat tinggal yang cukup luas untuk ditempati. Mereka berencana akan membuatnya dari kayu yang akan dicari di sungai Yordan. Elisa pun memberikan izin kepada mereka dan menyuruh mereka pergi. Ketika permohonan mereka dikabulkan oleh Elisa, mereka juga meminta supaya Elisa turut serta mendampingi. Mereka pun pergi ke sungai Yordan bersama Elisa. Setelah sampai di sungai Yordan, mereka menebang pohon. Terjadilah sesuatu yang membuat mereka berteriak-teriak. Mata kapak jatuh ke dalam sungai. Padahal kapak yang mereka pakai merupakan barang pinjaman. Tentu mereka cemas kalau barang itu hilang. Apakah kapak itu jatuh di tempat yang dalam, di air yang keruh,
Terkait dengan kondisi sungai pada waktu itu tidak ada keterangan. Etikanya ketika meminjam barang dalam keadaan utuh, maka dikembalikan dengan keadaan yang sama. Seorang dari rombongan nabi-nabi itu berteriak dengan mengatakan, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Alih-alih berteriak karena cemas, mereka juga meminta tolong kepada Elisa. Selain karena konsekuensi harus mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan keadaan semula, mereka juga tidak bisa melanjutkan pekerjaan kalau alatnya tidak ada. Dituliskan bahwa satu-satunya alat yang dipakai untuk menebang kayu adalah kapak, dan kenyataannya mata kapak itu jatuh ke dalam sungai. Melihat kejadian itu, Elisa kemudian memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke tempat jatuhnya mata kapak itu, dan kemudian diambil. Elisa adalah abdi Allah yang dikaruniai kuasa dan hati untuk peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut kesaksian Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Naaman yang sedang berjuang menghadapi sakit penyakit untuk mengalami kesembuhan dengan cara yang kelihatannya sederhana. Begitu pula melalui kisah jatuhnya mata kapak di sungai Yordan. Tuhan menolong orang yang sedang dalam kecemasan dengan caranya yang sederhana. Elisa diutus untuk menyatakan pertolongan Tuhan kepada mereka. Dalam hal ini, setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan peduli. Seperti kapak yang timbul mengapung, menandakan pertolongan Tuhan yang tentunya juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Kapak timbul mengapung adalah bukti pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan menolong dengan cara dan kehendaknya yang tak terduga. Meskipun bagi kita tampaknya biasa-biasa saja. Bagaimana kita melihat karya Tuhan itu? Mari kita membuka mata dan hati, seraya mensyukuri cara Tuhan menolong kita. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menghayati kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Melalui hal-hal yang tak terduga, yang kelihatannya biasa-biasa saja. Tolonglah agar kami mampu melihat dan mensyukuri pertolongan-Mu itu. Seperti kapak timbul mengapung adalah bukti adanya harapan tentang pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Dalam perjalanan hidup kami, segala sesuatu yang kami hadapi, yang mungkin membuat kami sebagai manusia merasakan khawatir, cemas, tapi kami yakin selalu ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, dan jalan pemulihan. Dalam perjalanan hari demi hari yang kami lalui, kekuatan kami hanya ada dalam-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau berserah pada kuasa dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mensyukuri segala berkat-Mu, dan kami hendak menyerahkan hidup kami dalam rengkuhan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.